Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irian Putra Syakur, mahasiswa kelas 2A Program Studi Broadband Multimedia jurusan Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat aplikasi berbasis GUI atau Graphic User Interface menggunakan Python dan PyQt5 Designer. Dan kali ini saya membuat aplikasi permainan dengan judul Tic-Tac-Toe. Langsung saja ke videonya. Ya baik, jadi di sini adalah tampilan folder dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu Tic-Tac-Toe. Untuk tahap pertama yaitu saya membuat folder icons yang dimana nanti sebagai icon-icon dari permainan atau aplikasi yang saya buat. Nah di sini ada icon color, yaitu untuk saya ingin membuat aplikasinya ini ada tema mode gelapnya, jadi dark mode gitu. Nah selanjutnya ada draw icon ini ketika ntar permainan Tic-Tac-Toe ini seri atau tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Lalu tombol exit untuk keluar nanti. Nah game icon ini adalah game untuk Tic-Tac-Toe-nya nanti sendiri, icon dari game Tic-Tac-Toe yang saya buat. Dan selanjutnya ada lost icon ketika kalah, new icon untuk membuat permainan baru ketika telah kalah, menang atau seri. Selanjutnya yaitu O, ini adalah dalam permainan Tic-Tac-Toe-nya. Jadi dalam permainan Tic-Tac-Toe yang mana kita ketahui bahwasanya ada O dan ada X gitu. Dan ini adalah win icon ketika menang, dan ini X adalah permainan dari lawan si O tadi gitu ya. Dan ini ketiga ini saya tidak gunakan. Lalu selanjutnya saya ingin ada sound effect seperti circle ini ketika kita mengklik dan ketika yang muncul itu circle bukan silang, ketika dalam proses permainan itu akan ada suaranya. Dan juga cross itu ketika silang itu akan ada suaranya, dan ketika kita kalah kita ada suaranya, dan ketika menang ada suaranya. Nah jadi langsung saja kita membuat UI-nya dulu. Nah di sini adalah UI-nya, tampilan UI-nya yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan secara detail satu persatu. Yang pertama, di sini ada frame, yang dimana frame ini adalah pusat dari 9 kotak ini. Jadi 9 kotak ini nanti dimasukkan ke dalam satu frame ya. Jadi ini adalah frame. Dan yang selanjutnya saya menambahkan 9 tombol atau 9 button yang bernama Q tool button. Di sini 9 yang berguna untuk memproses apakah keluarnya permainan itu 0 atau silang seperti game Tic-Tac-Toe pada umumnya. Nah, yang selanjutnya itu ada new. Di sini saya menggunakan menu bar, Q menu bar yang ada di sini. Di sini saya membuat menu bar yang dimana isi dari menu bar itu adalah untuk membuat game baru atau new game, lalu dark theme, lalu dan juga exit. Nah, untuk dari masing-masing menu bar ini, misalnya saya ambil dari yang new game. Nah, di dalam detail ini saya sisipkan icon dari foto yang tadi. Nah, sesuai ini kita namakan sesuai yang ada di UI ini. Gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk yang dark theme itu juga kita membuat icon yang sama. Iconnya juga seperti yang saya buat. Dan juga untuk exit juga sama, icon yang telah ada di sini tadi, yaitu ini. Nah, lalu untuk toolbar, Q toolbar ini adalah Q toolbar yang dimana jadi saya ingin membuat selain ada di tampilan menu ini, dia akan ada di sini juga di tampilan layar langsung gitu, langsung ada juga. Ini sama, new menu, dark theme, dan juga exit. Nah, jadi kalau dari UI segitu aja. Dan kita convert setelah kita save. Ini setelah saya save, saya convert ke dalam bentuk PY, yang mana kita ketahui seperti biasanya, yaitu kita convert ke dalam bentuk PY itu seperti ini. Tic-Tac-Toe saya namakan Tic-Tac-Toe_UI.py.
Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah UI dari yang telah saya buat. Nah, setelah itu, seperti biasa, ketika telah ada UI, kita harus memanggil UI tersebut di dalam file Python yang baru, yaitu saya menyebutnya dengan play. Nah, di play ini juga saya menambahkan efek suara, dan juga ketika game ini berakhir nanti gimana, game ini menang nanti gimana, saya menambahkannya di sini. Nah, ini adalah play. Jadi yang pertama kita import OS, lalu random, lalu SYS, lalu from pyqt5.qtcore import bintang, dan juga git Qt GUI import bintang, Qt widget import bintang, multimedia import key sound. Nah, ini untuk mengimport lagunya itu. Lalu dari tictac2_UI, jadi file ini kita import UI_tictac2. Class game, jadi kita membuat class game, yaitu main window UI_tictac2. Kita membuat dev init. Lalu di sini ada self set window flag, self sound. Nah, di self sound ini itu adalah lagu-lagu atau efek backsound yang saya buat, seperti circle yang tadi ketika kita memulai permainan dan yang keluar itu adalah bulat bukan silang. Lalu cross ini ketika silang, win ketika kita menang, dan loss ketika kita kalah. Lalu icon pad. Nah, icon pad ini kenapa saya pakai os.pad.join, karena ini supaya merandom. Jadi dalam satu permainan itu nggak ada yang namanya bulat mulu di bagian yang kotak pertama itu bulat mulu yang keluar, yang X mulu yang keluar, itu nggak kayak gitu, supaya bisa di random gitu. Dan juga di sini saya pakai di sini saya kodekan untuk gambar-gambar icon X dan O ini dengan nama X icon pad dan O icon pad. Nah, jadi di sini self X icon, Q icon, X icon pad, dan self O icon, Q icon, O icon pad. Nah, ini saya gunakan. Lalu selanjutnya, untuk membuat icon ini tampil dalam warna yang full color gitu, saya menggunakan nih self.xicon.xpixmap, save all buttons, self frame find children, self available button, self all button, self default palette, q application.palette. Jadi gitu. Nah, untuk yang ini adalah sampai bawah, sampai sini. Ini adalah untuk kita mengacak supaya dalam setiap permainan tic-tac-toe ini tidak hanya selalu misalkan yang O itu ada di kotak pertama, kedua, dan ketiga, dan X-nya kotak ketiga, keempat, kelima, itu nggak selalu kayak gitu. Jadi supaya ngacak terus, ini kita buat kayak gini, across the top, across the middle. Jadi kita buat beberapa peluang. Nah, itu namanya peluang. Jadi seberapa banyak peluang dari dua kotak itu, dari dua simbol itu, 0 atau X, dalam 9 kotak kita buat peluangnya, dan hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita buat connection agar semuanya saling terkonek. Nah, selanjutnya yaitu self action new game. Jadi ini untuk mengaktifkan menu-menu file, yaitu new game, untuk membuat permainan baru. Selanjutnya yaitu self action dark theme, untuk membuat mode gelap atau mode hitam. Selanjutnya self action exit trigger connect, yaitu untuk keluar dari permainan tersebut. Lalu selanjutnya ada self set focus. Ini untuk supaya ketika kita merun itu yang keluar langsung jendela utamanya gitu. Dan new game, ketika kita mengklik new game itu akan memulai new game seperti di sini, setelah saya jelaskan juga. Nah, di sini saya membuat dev dari new game. Jadi definisi dari new game ini adalah kita mereset dan men-turn kembali ke awal, yaitu 1. Dan self dan dev dari reset ini itu turn menjadi seperti awal. Dan available buttons-nya itu adalah semua tombol-tombol bisa kembali aktif. Jadi
memulai seperti awal seperti biasa gitu. Nah, lalu selanjutnya dev check. Jadi check ini ketika kita ingin mengakhiri game. Nah, jadi kan di sini di grupnya masing-masing itu ada perintah untuk mengakhirinya. Nah, jadi kita bisa mengecek listnya secara otomatis apakah kita menang atau kita kalah atau kita draw gitu. Nah, selanjutnya yaitu dev check. Dev check ini berfungsi untuk mengoreksi atau menceklis dari grup-grup yang telah kita buat. Nah, selanjutnya adalah dev dari checklist itu sendiri, yaitu for member in lst, if member text, kita pakai str di sini. Lalu selanjutnya adalah dev end game, yang dimana ini untuk mengakhiri permainan ketika kita telah menang atau kalah. Di sini ada if state 1 untuk win, if state 2 untuk kalah, dan if state 3 itu untuk draw. Nah, untuk penampilan di DLK sendiri nanti kita ada tulisan sendiri ya. Lalu untuk dev button click, ini untuk supaya kita bisa mengklik button-button yang telah kita buat. Lalu selanjutnya yaitu ada dev comp_play, ini untuk merandom semuanya. Jadi ketika permainan yang telah tadi saya bilang bahwasanya ini untuk merandom apa-apa yang telah kita buat di sini. Nah, jadi ini akan menjalankan yang di situ. Lalu selanjutnya yaitu ada dark theme, ini untuk mode gelap, untuk mengubah tema antara gelap dan normal. Jadi di sini saya pakai palette color. Sebenarnya untuk dark theme ini saya mengambil di GitHub, tapi saya juga mengubah dari Q color, alternar base, dual tip base saya ubah supaya lebih cocok di tampilannya nanti. Lalu app.set palette. Nah, yang selanjutnya yaitu class dialog. Ini adalah tampilan atau dialog box ketika game telah berakhir antara menang atau kalah. Saya buat div ini pix label. Nah, saya menampilkan gambarnya atau efek senyum tadi ketika menang, efek sedih ketika kalah, dan efek datar ketika seri. If state 1 ketika kita menang itu akan menampilkan tulisan you have won dengan emoticon senyum ini. You have lost di elif state 2 untuk menampilkan dan juga efek sedih yang di sini. Dan juga state 3 yaitu draw itu akan menampilkan efek datar, emoticon datar yang telah saya buat tadi. Lalu button click connect self hide. Lalu di sini adalah untuk menjalankan class game tadi, dan di sini untuk menjalankan class dialog button tersebut. Lalu bagaimana ketika kita run? Kita bisa merana dengan mengklik run atau dengan F5. Kita bisa tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari TikTok by saya sendiri. Jadi ketika saya klik itu akan muncul suara. Nah, itu adalah suara ketika menang. Lalu mungkin lain di sini untuk membuat game baru. Ketika kita kalah mungkin abis ini ada suaranya ya. Kita nggak tahu juga. Ini saya main asal-asalan aja. Nah, kalau draw itu dia nggak ada suaranya seperti ini. Lalu ketika mungkin abis ini kalah. Nah, itu adalah suara ketika kalah. Di sini untuk mode gelap seperti ini, mode terang lagi gelap. Dan ini untuk keluar permainan seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.